Mancing Mania Strike Back, mantap! Jumpa lagi di Mancing Mania Strike Back, mantap! Pada battle fishing kali ini, tim Mancing Mania Strike Back mengincar ikan-ikan predator laut dalam di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Terbukti mancing di kedalaman 400 meter memiliki tantangan dan kesulitan yang cukup tinggi. Ini dia salah satu penghuni dalamnya Laut Sulawesi, ikan mata bongsang namanya. Seperti apa keseruannya pada episode kali ini? Langsung aja kita nonton sampai habis, Mas Bro. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, kali ini saya sudah tiba di negeri coklat, Kolaka Utara. Yuk kita mulai cerita mancing dan strike ikan di sini. Konon, Laut Kolaka Utara memiliki potensi bahari yang luar biasa karena spot di sini merupakan kontur laut dalam. Dan katanya di sini lagi musimnya ikan mata bongsang. Jadi saya mau coba-coba mancing di sini. Dan uniknya spot-spot di sini nih katanya nggak jauh dari dermaga. Jadi cuma sekitar 1 mil kita udah bisa dapat kedalaman 400-500 meter. Tepat pukul 6 pagi, kedua tim langsung tancap gas menuju spot kedalaman di sekitar Teluk Bone. Pada battle fishing kali ini, kedua tim menargetkan ikan-ikan demersal penghuni laut dalam seperti mata bongsang dan eskolar. Piranti kelas berat atau heavy duty jelas jadi tumpuan utama kedua tim, mengingat power ikan di laut dalam memang gak ada lawan Strike Back Mania. Dua tim yang bertanding kali ini adalah tim walet dan tim nelayan lokal. Saya pun bergabung bersama tim walet yang berisi angler-angler kawakan di Kolaka Utara. Tiba di spot kedua, tim langsung menurunkan umpan dan memainkan perannya. Berhubung spotnya sangat dalam, butuh waktu sekitar 15 menit agar umpan sampai ke dasar. Mantap! Ya, ini kita udah sampai spotnya. Kurang lebih cuma 1 jam dari dermaga Kolaka Utara. Apa nama spotnya Pak Haji ini? Kapoposan. Nama spotnya Kapoposan. Ini kita pakai jig 400 gram, ada yang pakai 300 gram. Soalnya ini kedalamannya sekitar 350 meter ini ya Pak Haji ya. Perjuangan tim walet mulai membuahkan hasil Strike Back Mania. Kapal kami diserbu ikan predator. Strike! Strike. Kebagian juga nih. Wow, double strike! Kanan. Umpan malah juga dapat sambaran ikan besar. Ini baru namanya mancing, Mas Bro. Benar-benar fantastis. Triple strike. Umpan kuri juga dapat sambaran. Si isi kapal sibuk tarik-menarik dengan ikan besar. Ini dia momen seru yang jarang terjadi. 1, 2, bahkan 3 strike bersamaan di satu spot. Dalam posisi seperti ini, satu-satunya yang harus kita waspadai adalah resiko tali pancing saling sangkut Strike Back Mania. Pergerakan ikan sulit ditebak. Saya harus ekstra waspada agar tali pancing tidak menyilang ke angler lain. Mantap! Malah duluan finish dengan seekor mata bongsang.
Disusul dengan kuri dengan perolehan yang sama, yaitu ikan mata bongsang. Rasanya benar-benar puas. Ini adalah spesies sikel pomfrit yang memiliki ciri-ciri sisik hitam tebal dengan mata besarnya. Ikan ini hidup di kedalaman 100 hingga 700 meter, sangat dalam. Bobot maksimalnya bisa mencapai 15 kg dengan masa hidup sekitar 8 tahun. Lihat bola matanya yang besar dan menyeramkan, menandakan ikan ini hidup di kegelapan laut untuk berburu mangsa. Terkenal sebagai pemburu di malam hari, namun ikan satu ini juga sangat agresif saat matahari masih bersinar. Triple strike mata bongsang, Kolaka Utara. Mancing mania strike back, mantap! Dengan perolehan triple strike, poin tim Walet langsung unggul jauh. Mantap! Tidak mau ketinggalan, tim lawan pun juga mulai memainkan aksinya. Ponadi dari tim nelayan langsung menunjukkan tajinya. Strike! Ayo tarik terus ikannya mas bro, tali PM masih sangat panjang. Berhubung masih strike awal, tenaga Ponadi juga masih cukup prima. Ikan berusaha melawan, tapi Ponadi tetap mengotot memaksa ikan naik ke permukaan. Pertarungan berlangsung hampir 20 menit. Ikan akhirnya menyerah. Ini dia spesies target pada battle fishing kali ini, ikan mata bongsang. Mantap! Mancing mania, strike back, mantap! Sedikit info seputar kedua tim yang bertanding kali ini mas bro. Kubu tim Walet berisi para pengusaha walet di Kolaka Utara. Mereka adalah para jagoan jigging di laut dalam yang punya reputasi bagus. Tim Walet lebih diunggulkan karena punya kapal yang lebih cepat dan besar. Mancing mania strike back, mantap! Sedangkan tim lawan berisi para nelayan sekaligus angler yang biasa melaut hingga ke Teluk Bone. Punya jam terbang tinggi serta akurasi pemilihan spot menjadi keunggulan tim nelayan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang battle fishing kali ini? Kami dari tim nelayan siap melawan tim Walet. Mari kita kembali ke medan pertempuran. Masih di spot yang sama, kami kembali menurunkan umpan metal jig seberat 400 gram. Sengaja memilih umpan dengan bobot yang berat supaya bisa cepat sampai dasar perairan. Ya, kuri langsung dapat sambaran. Fish on! Tarikan ikan terasa berbeda. Ini jelas bukan karakter ikan mata bongsang strike back mania. Ikan sangat powerful. Kuri wajib waspada supaya ikan tidak berhasil lolos. Nih strike lagi nih si Bang Kuri. Jadi tarikannya beda nih ya dari yang strike-strike yang kurisi-kurisi tadi nih. Ini jorannya sampai melengkung kayak gini nih. Dan ini udah sore nih, emang jam-jamnya si Ruby, target kita mulai makan. Ini moga-moga yang naik Ruby beneran. Gimana Bang? Masih jauh? Siap. Ya, benar dugaan saya. Seekor kurisi Bali mulai menyerah di permukaan. Tadi sama yang Ya, yang ternyata yang naik nih ikan kurisi Bali nih. Jadi skor buat tim Walet nambah lagi nih. Ini dia kurisi Bali atau angoli, salah satu spesies predator karang yang hidup di kedalaman 50 hingga 300 meter. Bentuk rahangnya yang kuat menjadi ciri khas ikan kurisi. Mereka sangat kuat dalam posisi strike. Mancing mania strike back. mantap. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, posisi matahari tepat berada di atas kapal. Kedua tim memutuskan bergeser spot sekitar 10 mil ke arah selatan yang memiliki kedalaman rata-rata 300 meter. Bukan hanya untuk memperbesar peluang strike,
Cara ini kerap dilakukan pemancing untuk menjaga keseimbangan ekosistem ikan di satu habitat. Mantap! Ini saya mau coba jignya Pak Haji sama Bang Kuri nih. Jignya dikasih umpan, tadi pada strike. Ini saya mau coba juga. Moga-moga ikut-ikutan strike nih. Mancing mania strike baik, mantap. Mantap! Ya, umpan mala dapat sentakan strike. Asik mas bro, gas terus, mumpung ikan lagi rame. Jangan lepas ya gadisku. Kali ini ikan makan di kedalaman 100 meter, cukup dekat dengan posisi kapal. Dan ikan langsung menyerah di permukaan. Ah, ini dia. Merah dambu. Mantap. Kembali seekor ikan angoli berhasil menambah skor tim walet. Tertinggal cukup jauh, tim nelayan langsung bergeser ke spot yang lebih dalam. Terbukti keputusan mereka sangat tepat. Ikan langsung menyambar umpan. Double strike. Kedua nelayan berdarah bugis ini langsung adu cepat menaikkan ikan. Mantap! Dengan cekatan, Nawang berhasil finish duluan dengan perolehan seekor kurisi. Sementara nelayan senior Sabarudin finish kedua dengan tambahan seekor ruby snapper. Keren mas bro! Alhamdulillah. Kedua spesies ini adalah indikator sehatnya perairan laut dalam di wilayah Kolaka Utara. Ketersediaan makanan dan kondisi karang dalam yang masih terjaga membuat kurisi dan ruby snapper bisa berkembang dengan baik. Mancing mania strike back. Mantap. Melihat tim nelayan semakin agresif menguntit perolehan poin, saya mulai ketar-ketir strike back mania. Strike. Umpan! Umpan cumi! Tiba-tiba metal jig saya mendapat sambaran kuat. Fish on! Saya harus tenang dan menjaga tali supaya tidak kendor. Sedikit lengah, ikan dapat kabur dengan mudah. Ya, bayangan ikan mulai terlihat, tapi sepertinya ikan belum rezeki saya. Tiba-tiba ikan berhasil melepaskan diri dari mata kail dan hanyut terbawa arus. Melihat kondisi ikan sudah mengalami dekompresi, dengan sigap malah terus mencari posisi ikan yang terlepas. Di spot pertama, kedua tim sudah langsung beraksi menunjukkan tajinya masing-masing. Ikan mata bongsang yang menjadi salah satu target berhasil landed di masing-masing kapal peserta battle fishing kali ini. Predator karang dari jenis kurisi pun menambah variasi perolehan ikan hasil peserta. Battle fishing masih berlanjut. Kira-kira tim manakah yang berhak mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Back kali ini? Mari kita lanjut kembali ke arena battle. Tiba-tiba metal jig saya mendapat sambaran kuat. Fish on! Saya harus tenang dan menjaga tali supaya tidak kendor. Sedikit lengah, ikan dapat kabur dengan mudah. Ya, bayangan ikan mulai terlihat, tapi sepertinya ikan belum rezeki saya. Tiba-tiba ikan berhasil melepaskan diri dari mata kail dan hanyut terbawa arus. Di luar dugaan, rekan satu tim saya langsung nyebur dan mengejar ikan mas bro. Waduh! Melihat kondisi ikan sudah mengalami dekompresi, dengan sigap malah terus mencari posisi ikan yang terlepas. Hati-hati kawan, arus laut cukup kencang dan tentunya sulit untuk berenang. Ikan yang lepas diambil sama Pak Haji.
Makasih Pak Haji. Siap. Ikan buah-buah. Ini tadi strike udah sampai permukaan, ikannya lepas. Ternyata nongol lagi dia karena udah deko. Jadi nggak bisa masuk ke dalam lagi dia. Pulang dari ini. Rabu Kamis. Mancing mania strike back. Mantap. Parade strike belum berakhir, tim Walet masih on fire. Lagi-lagi predator laut dalam menghajar umpan tanpa ampun. Kuri strike. Disusul dengan Mala, double strike. Jadi Pak Haji sama Bang Kuri strike nih. Rama Jadi fishing. jignya dikasih umpan nih, punya saya mau saya naikin nih, mau saya kasih umpan juga. Barangkali dimakan. Wuhu, gaspol mas bro. Tim saya sudah berada di atas angin. Posisi kapal benar-benar tepat di atas rumah ikan. Wow, ternyata lagi-lagi si ikan dari kegelapan, spesies Sikel pomfret alias mata bongsang. Sekilas ikan ini cukup menyeramkan. Bola mata yang besar dan tekstur kulit yang kasar membuat ikan ini seperti monster dari dunia lain. Mala juga mendapatkan hasil yang sama. Seekor ikan target berhasil dipaksa landed di atas kapal. Skor kembali berubah, tim nelayan harus bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada. Kita pindah ke kapal tim nelayan Strike Back Mania. Sayup-sayup perlawanan tim nelayan kembali terlihat. Nawang strike. Fight berlangsung singkat. Sepertinya bukan ikan besar mas bro. Wah, ini sih namanya rezeki makan siang. Nawang sukses mendapatkan seekor ruby snapper ukuran wajan. Masih mana strike back, mantap. Ikan enak nih, spesies ruby snapper punya sisik yang tebal dan masuk dalam keluarga kakap. Skor bertambah untuk tim nelayan. Ikan di kedalaman masih sangat agresif. Terbukti umpan metal jig Kuri masih juga dapat sambaran. Strike! Aksi tarik-menarik dengan ikan tak terhindarkan. Kuri langsung pompa joran dengan konstan. Panjangnya tali pancing membuat aksi strike cukup menguras tenaga. Kuri harus mengatur tenaganya agar bisa menaikkan ikan. Ya, setengah jam berlalu, ikan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul ke permukaan. Seekor mata bongsang ukuran besar. Buat kalian yang hobi jigging di kedalaman, wajib cari spesies yang satu ini dan rasakan sendiri sensasi strike-nya. Mancing mania strike back Trans 7 mantap. Mata bongsang. Bicara tentang Sikel pomfret atau mata bongsang, saya tertarik untuk mengulik lebih dalam tentang spesies yang satu ini. Mari kita bedah dan pelajari fakta-fakta unik seputar ikan mata bongsang. Nah ini dia ikan mata bongsang dari Kolaka Utara. Nah ini ikan mata bongsang ini masih masuk keluarganya bawal. Dan dia ini termasuk dalam ikan yang mesopelagik. Artinya apa? Dia hidupnya di kedalaman. Ini dia bisa hidup di kedalaman di atas 100 meter. Bahkan sampai 700 meter nih dia hidupnya nih. Dan ini kemarin ikan ini kita strike-nya di kedalaman 350 meter sampai 400 meter. Makanya nariknya nih lumayan berat juga. Nah ini ciri khasnya ikan mata bongsang. Ini bisa kita lihat teman-teman matanya nih. Matanya ciri khas ikan-ikan kedalaman dan yang punya sifat nokturnal. Aktifnya dia di malam hari. Dan memang dia jam-jam makannya ini biasanya jam-jam strike ikan ini nih saat pergantian dari malam mau ke pagi. Jadi sekitar jam 6 sampai jam 8 gitu. Ini targetnya saat jam-jam segitu nih mata bongsang. Terus yang menarik lagi nih ikan ini nih, di sirip-siripnya ini ada sisiknya nih, jarang-jarang. Biasanya kalau ikan-ikan lain siripnya nggak ada sisik, tapi ini siripnya ini ada sisik-sisiknya nih, cantik. Jadinya dia nggak bisa dilipat, nggak kayak ikan lain dia nggak bisa ngelipet karena dia ada sisiknya nih keras nih.
Tebalnya bagian sisik dan kulit spesies ini membuat saya kesulitan melakukan proses bedah medis. Ini saking kerasnya sisiknya ini, mau digunting, mau dipakai pisau bedah nggak tembus ini. Buset, kalah ini guntingnya. Aduh. Nah, ikan ini ternyata kelaminnya betina. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini ada telur-telurnya berwarna putih. Dalam lambung ikan ini, saya menemukan potongan tentakel yang masih utuh. Ya, memang tak banyak opsi pilihan makanan di laut dalam, sehingga mata bongsang sering memangsa gurita kecil dan udang-udangan. Ini juga ada yang menarik nih. Mau lihat. Nah, si giginya si mata bongsang ini kecil gini nih. Dia taring kecil-kecil dan banyak. Dan dia cara makannya si mata bongsang ini biasanya langsung ditelen. Jadi jarang banget sih orang mancing mata bongsang ini moncel nih, biasanya jarang. Karena langsung ditelen umpannya sama dia. Ya, demikian sekilas tentang mata bongsang dari sudut pandang keilmuan saya sebagai dokter hewan. Malam pun datang, kedua tim masih terus mencari tambahan poin sekaligus mengincar ikan-ikan nokturnal berukuran besar. Sebelum kembali berjuang, tim nelayan rupanya sudah mulai kelaparan. Nasi bungkus yang sudah mereka siapkan ternyata tertinggal di darat, Mas Bro. Dengan berat hati, beberapa ikan tangkapan harus dimasak sebagai lauk santap malam, Mas Bro. Sabar ya kawan-kawan nelayan, semoga setelah ini langsung strike ikan besar sebagai pengganti ikan yang kita olah ini. Selepas waktu makan, kini giliran ikan yang santap malam. Sabarudin, strike! Ini baru lawannya ketemu. Ia tak mampu menyembunyikan rasa lelahnya. Dengan tenaga yang tersisa, Sabarudin langsung memaksa ikan naik ke permukaan. Tenaga ikan kali ini gak main-main, cukup kuat dan membuat tim nelayan panik. Perlawanan ikan berlangsung cukup lama, 30 menit berlalu, ikan belum juga menyerah. Tiba-tiba, sebuah bayangan ikan besar dengan mata menyala terlihat di permukaan. Wow, luar biasa. Ini adalah spesies ikan eskolar yang cukup besar. Di beberapa daerah di timur Indonesia, ikan ini punya julukan ikan setan. Mengingat penampakan matanya yang seram dan menyala bak hantu di malam hari. Mancing mania strike back mantap. Malam ini menjadi hokinya tim nelayan. Mereka semakin berjaya setelah Sabarudin mendapat strike eskolar. Mantap! Strike! Ikan apa gerangan? Bentuknya seram dan tubuhnya memanjang. Wow, ternyata ini adalah spesies ikan layur atau juga ngetop dengan nama ikan barakota. Ikan nokturnal yang satu ini seringkali merepotkan para pemancing karena giginya yang tajam dan manuvernya yang liar. Tangkapan bagus kawan. Semoga tim nelayan bisa memenangkan battle fishing kali ini. Mancing mania strike back mantap. Malam semakin larut, kondisi cuaca dan arus mulai tidak mendukung strike back mania. Kedua tim sepakat untuk menyudahi battle fishing dan kembali ke darat.
Ya, kedua tim yang bertanding saling jual beli strike. Frekuensi ikan yang ramai membuat battle fishing kali ini berlangsung seru. Beberapa ekor spesies ikan dari kedalaman seperti mata bongsang dan kurisi sukses didapat kedua tim. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya? Kedua tim sudah berhasil kembali ke posisi aman. Ikan hasil tangkapan langsung dikeluarkan dari masing-masing kapal. Nah teman-teman, setelah 1 hari 1 malam kita di laut, ini tim Walet, kapal tim Walet sama tim lain nih kita udah merapat ke dermaga dan sekarang kita mau akhiri battle-nya, kita mau hitung nih jumlahnya. Nih, karena saya di tim Walet nih, saya hitung dulu nih tim Walet ada berapa nih. Ada 7, ada 12 ekor. Tim nelayan, berapa ekor di situ? 8, Bang. 8. Ya, akhirnya tim Walet resmi menjadi juara battle fishing trip Kolaka Utara. Mantap! Nah, ini hasil kita. Selamat untuk tim pemenang dan buat yang kalah jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan lain waktu untuk melakukan pembalasan. Selesai memancing, saya dan tim memutuskan untuk rehat sejenak sambil menyiapkan santap siang yang sangat spesial. Kali ini, saya akan memasak ikan mata bongsang yang saya dapat sendiri, Mas Bro. Kuri sebagai man of the match pada battle fishing kali ini bertugas menemani saya. Nah ini teman-teman, ini sekarang saya lagi sama Bang Kuri dan kita mau masak ikan mata bongsang ya, hasil tangkapan kita nih. Ini katanya ikannya enak banget ya, Bang ya? Mau dimasak apa ini, Bang? Mau dibakar. Emang paling enak dibakar ya kalau mata bongsang. Ini bumbunya apa aja nih, Bang? Ini ada ini ya, bawang putih, bawang merah. Ini apa nih, Bang? Orang bilang pacikala. Pacikala. Ya. Kalau kita orang kenal kecombrang. Kecombrang, pacikala. Ini mau diulek juga atau di apa ini, Bang? Dipotong-potong. Oke deh. Oke deh. Ini juga ada, ini biasa cabai rawit, cabai merah. Ini ada kemangi. Untuk sambelnya ini ya, Bang ya. Oke kalau gitu, saya mau ngulek-ngulek dulu ini. Bang Kuri mungkin apa siapkan sambal atau apa? Saya ulek-ulek dulu bumbu ikannya ya, biar gampang kita oles ke ikannya nanti. Ini bukan sembarang ikan bakar. Bumbu ikan bakar khas Kolaka Utara cukup unik karena menggunakan bumbu kecombrang dan buah mangga dalam campuran sambalnya. Sebelum saya proses dengan bumbu, ikan mata bongsang mau saya kasih perasan jeruk dulu nih agar aroma amisnya hilang. Ini ikannya kita lumurin. Selanjutnya, ikan saya panggang selama kurang lebih 1 jam. Bagian kulit yang tebal membuat ikan ini harus dibakar lebih lama agar matang, merata, dan sempurna. Setelah 1 jam, ikan akhirnya siap disantap. Salah satu keunikan di bumi Lasusua ini adalah menyantap ikan dengan dange atau olahan sagu yang berbentuk lembaran seperti ini. Jadi, kali ini kita skip dulu nasi putihnya ya. Ini emang lembut banget. Ini karena masih seger, manis, bumbunya juga cocok, seger banget.